Pemuda Muhammadiyah, Quran dan Sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Teguhkan sikap hidup kita, aman ma'ruf nahi mungkar, rela berkorban jiwa raga, wujudkan masyarakat utama, selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, dan Sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Berlomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan Sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan Sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Teguhkan sikap hidup kita, aman ma'ruf nahi mungkar, rela berkorban jiwa raga, wujudkan masyarakat utama, selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, dan Sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini, hari Ahad, tanggal 2 Mei tahun 2020 dan bertepatan dengan hari yang ke-10 pada bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Sekali lagi, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak dan begitu besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman, dan sekaligus adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Dengan nikmat iman dan nikmat Islam, walaupun mungkin pada Ramadan kali ini banyak keterbatasan di dalam kita melaksanakan amal ibadah, tapi karena iman dan Islam yang kita sandang atas karunia Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa melaksanakan pengajian walaupun dengan online, yang dengan pengajian ini mudah-mudahan akan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah walaupun mungkin di rumah 5 waktu. Kita bisa melaksanakan sholat tarawih yang mungkin juga bisa kita laksanakan di rumah. Dan kita juga bisa melaksanakan membaca Al-Quran. Dan mungkin sudah ada yang 1 kali khatam, mungkin ada yang sudah dapat 10 juz, 15 juz dan sebagainya. Artinya ini adalah merupakan nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah senantiasa menjaga dan merawat Islam dan iman kita sampai akhir hayat. Amin. Kemudian alhamdulillah kita bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan Ramadan, ibadah pada bulan Ramadan ini juga karena kesehatan. Kita mendapatkan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita maksimalkan untuk taqarrub ilallah, melaksanakan berbagai macam amal-amal di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah menerima amal-amal kita dan melipat gandakan pahala kita. Amin. Maka saya mengajak kepada diri saya dan kepada para kaum muslimin, kita terus untuk meningkatkan usaha dan ikhtiar kita, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selalu menjaga nikmat-nikmat Allah tersebut. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini, semoga Allah terus memberikan nikmat-nikmat tadi dalam rangka untuk kita itu termotivasi dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dan semoga Allah meridhai kita. Tentunya dengan merawat iman, kita harus banyak-banyak mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala,
sehingga akan menambahkan kekuatan iman kita di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ini adalah dalam rangka untuk merawat iman. Kemudian juga dalam kondisi di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, maka kita tentunya juga harus selalu meningkatkan imun dengan kita menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Tentunya dengan kita banyak istirahat, kemudian kita itu makan secara cukup, dan kita sering cuci tangan dan seterusnya. Ini adalah dalam rangka untuk menjaga imun kita, menjaga kesehatan kita. Baik para Bapak Ibu dan jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini sedikit tema yang akan saya bahas adalah tentang istighfar, merupakan sebab aman dari musibah atau sebab aman dari azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah menurunkan 2 keamanan bagi umatku. Sekali lagi, Allah menurunkan 2 keamanan bagi umatku yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-33. Di sana Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirin." Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebentar saya ulangi untuk ayatnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, wa anta fihim, sedangkan kamu Muhammad ada di tengah-tengah mereka, ada di antara mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan menghukum mereka, sedangkan mereka istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 sebab Allah tidak menurunkan azab kepada satu umat manusia di dunia atau terhadap satu kaum. Yang pertama adalah apabila para nabinya, dalam hal ini adalah Rasulullah Muhammad SAW, ada di tengah-tengah mereka. Dan sebab yang ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sebab yang pertama Allah tidak menurunkan azab ini sudah tidak ada. Kemudian sebab yang kedua itu adalah wahum yastaghfirun, selama mereka ini mohon ampun atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebetulnya tentang ayat ini bercerita tentang orang-orang kafir Quraisy di Mekah yang mereka ini menantang kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sombongnya mereka menyampaikan di dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-32. Wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i awi'tina bi'adzabin alim. Ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika betul Al-Quran ini
dialah yang benar di sisi engkau. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami siksa yang pedih. Jadi dengan dakwah yang Rasulullah sampaikan, dengan menyampaikan Al-Quran kepada Quraisy ketika itu, kemudian orang-orang Quraisy diantaranya adalah Abu Jahal menyampaikan tantangannya di dalam ayat surat Al-Anfal ayat 32 ini. Ya Allah, jika benar Al-Quran ini, dialah yang benar dari sisi engkau ya Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujanilah kami dengan batu. Awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami siksa yang pedih. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menunda hukuman ini karena apa? Karena kekasihnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka. Ini adalah sebab Allah tidak menurunkan azab atau Allah tidak menghukum kepada mereka orang-orang kafir Quraisy yang menantang ini karena Rasul berada di tengah-tengah mereka. Sebab yang lain yang Allah tidak menurunkan azabnya itu karena di antara mereka itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir itu bahwa setelah mereka itu mengucapkan, Abu Jahal dan yang lain mengucapkan tantangan sepanjang itu, pada sore harinya itu dia menyesal, kemudian dia mohon kepada Allah, ya Allah ampunilah, ampunilah, ampunilah. Kemudian Allah memberikan jawaban bahwa Allah tidak akan mengazab mereka karena nabinya ada di tengah-tengah mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang menjadi pelajaran bagi kita untuk kita renungkan bersama dalam kondisi yang seperti ini. Kita sedang mendapatkan musibah secara global dari ujian Allah yang berupa COVID-19 ini. Sudah banyak yang meninggal. Makanya ujian ini bisa kita bersama-sama usahakan, baik secara batiniah maupun secara lahiriah. Bagaimana kita bisa menghindarkan diri secara lahiriah dan juga bisa menghindarkan diri dari wabah ini, dan semoga Allah memberikan keselamatan dan perlindungan kepada kita dengan kita melaksanakan amal-amal ibadah yang salah satu di antara amal ibadah itu adalah untuk banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari surah Al-Anfal ayat 33 itulah mungkin sore hari ini sedikit kami sampaikan untuk menjadi renungan dan pelajaran bagi kita sekalian, yaitu untuk memperbanyak membaca istighfar, karena istighfar itu sendiri adalah merupakan sebab kita mendapatkan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Rasulullah bersabda, apabila aku telah tiada, maka aku tinggalkan istighfar kepada kalian hingga hari kiamat. Artinya istighfar itu adalah untuk menghindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda bahwa seseorang hamba dalam keadaan aman dari azab Allah selagi ia masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, kaum muslimin yang berbahagia, ternyata memang istighfar ini
adalah merupakan kebiasaan yang dilazimi oleh orang-orang yang bertakwa, oleh orang-orang yang menjadi calon-calon penghuni surga. Jadi kalau disebutkan ya, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17, di sana disebutkan bahwa maaf, ini ada di dalam surah Az-Zariyat ya. Surah Az-Zariyat ayat 17. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Wa bil asharihum yastaghfirun. Ini adalah merupakan ciri-ciri ataupun sifat-sifat dari orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ya. Cirinya adalah di dunia mereka ini sedikit sekali tidur di waktu malam. Ini adalah merupakan amaliyah para sahabat, amaliyahnya orang-orang yang bertakwa, amaliyahnya calon-calon penduduk surga, yang ini barangkali untuk kita berat untuk melaksanakannya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin ya. Bahwa ciri-ciri mereka adalah kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka itu beristighfar pada waktu-waktu sahur. Beristighfar pada waktu-waktu sahur. Jadi pada waktu-waktu malam sedikit mereka itu tidur di waktu malam, mereka itu melaksanakan ibadah-ibadah pada malam hari. Termasuk salah satunya adalah mereka itu melaksanakan sholat tahajud, sholat tarawih, kemudian membaca Al-Quran, ya, mentadaburi Al-Quran, atau dia itu berdoa, ya, atau itu berdoa. Kemudian kalau sudah sampai pada waktu-waktu sahur, yaitu menjelang subuh, menjelang fajar, maka kemudian mereka para sahabat, ya, para orang-orang yang soleh itu kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dikerjakan ya. Jadi ini disebutkan di dalam ayat ini adalah merupakan sifat-sifat dari orang-orang yang muttaqin, yang mereka itu selalu beristighfar pada waktu-waktu sahur. Kemudian juga di dalam ayat yang lain nanti banyak ya, tatajafa junubuhum anil maloji ya, bahwa ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, artinya bahwa mereka ya, tidak di tempat tidur. Yad'una rabbahum ya. Yad'una rabbahum, mereka senantiasa berdoa kepada Robnya. Mereka senantiasa beribadah kepada Robnya pada waktu malam. Dan mereka dalam keadaan takut dan mempunyai penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membiasakan untuk beribadah pada waktu malam ini sudah dibiasakan pada awal Ramadan. Sejak masuk Ramadan kita sudah dididik oleh Allah, dibiasakan oleh Allah untuk menjadi hambanya yang muttaqin. Karena kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa dan amal ibadah yang lain pada bulan Ramadan ini agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, salah satunya adalah cirinya bagaimana kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah pada waktu malam. Ya, karena mereka itu ya, orang-orang yang bertakwa dan calon-calon penduduk surga, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Maka pada waktu malam kita melaksanakan tarawih, sholat tarawih, sholat sunnah ya. Kemudian setelah itu mungkin kita tadarus membaca Al-Quran ya. Kemudian nanti kalau sudah pada waktu sahur, kira-kira menjelang sahur, menjelang fajar, menjelang azan subuh, nah kita kemudian berdoa kepada Allah.
Kita beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beristighfar. Jadi nanti ketika kita sahur pada akhir waktu, ya, kita masih menyisihkan, menyempatkan untuk kita duduk bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita itu berdoa apa yang kita hajatkan untuk kebaikan kita, keluarga kita, kaum muslimin, ya, dunia dan akhirat. Ya, kemudian kita juga banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mari kita betul-betul pada bulan Ramadan ini Allah sudah mendidik kita kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah-ibadah pada waktu malam ini. Kita berusaha untuk mengoptimalkan. Kita sering terus setiap malam untuk melaksanakan berbagai macam amal-amal ibadah ini. Dan inilah tentang istighfar ini. Ini dulu ada 3 orang yang tidak bersamaan. Ini mengadu kepada Hasan Al-Basri. Yang pertama datang kepada Hasan Al-Basri, mengadukan tentang wilayahnya atau daerahnya yang kekeringan, lama tidak hujan. Ya, wahai Hasan Al-Basri, di tempat saya sudah lama ya kekeringan, ya, kering kerontang, tidak ada hujan, maka apa yang harus saya lakukan? Kemudian Hasan Al-Basri menyampaikan, perbanyaklah istighfar. Kemudian datang lagi pada satu waktu yang berbeda, orang itu mengeluhkan, wahai Hasan Al-Basri, ya, saya mempunyai istri, ya, dan istri saya ini mandul, tidak mempunyai anak, ya. Apa yang harus saya lakukan? Kata Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar. Kemudian datang lagi orang yang ketiga, ya. Orang yang ketiga, wahai Hasan Al-Basri, saya ini mendapatkan kesempitan rezeki, ya. Susah mencari pekerjaan, susah mendapatkan rezeki. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian Hasan Al-Basri juga mengatakan, ya, perbanyaklah istighfar. Nah, ketika jamaah melihat jawaban dari Hasan Al-Basri ini, kemudian merasa keheranan. Setiap orang mengadukan masalahnya, kenapa Hasan Al-Basri selalu menjawab dengan apa? Dengan perbanyak istighfar. Kemudian Hasan Al-Basri menjelaskan, ya, kepada orang yang keheranan dengan jawabannya itu. Hasan Al-Basri kemudian, coba kita renungkan, kita baca ayat di dalam Al-Quran, surah Nuh, surat ayat 71, ayat pada yang ayat 10 sampai ayat 12. Di sana Allah berfirman, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, kata Nabi Nuh ini, ya, ini surat Nuh, ya, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu. Innahu kana ghaffara, ya, sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Kemudian pada ayat yang 12, wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Maka Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian, dan akan mengadakan bagi kalian jannah, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anharo, dan akan mengadakan di dalamnya sungai-sungai. Lah dari surah Nuh ayat 10 sampai 12 ini yang mendasari Hasan Al-Basri ketika ditanya yang pertama tentang, ya, kekeringan yang melanda dan lama tidak hujan, maka kemudian perbanyaklah istighfar, ya. Karena di sini Nabi Nuh kepada kaumnya yang tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dari sikap kaumnya yang seperti itu, kemudian Nabi Nuh mengajak untuk apa? Untuk mereka beristighfar, ya. Beristighfarlah, ya.
kalian, mohonlah ampun kalian kepada Allah, kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Innahu kana ghafaro, karena sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengampun. Kemudian setelah memerintahkan untuk beristighfar, kemudian di dalam ayat ini kemudian disebutkan yursilis sama alaikum midrara. Niscaya dia Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Maka ketika Umar bin Khattab dilanda kekeringan pada saat itu, kemudian beliau keluar menuju ke tanah lapang, kemudian beliau berdoa, tapi tidak dijumpai doanya itu adalah minta hujan. Beliau hanya menyampaikan istighfar. Istighfar. Dan istighfar itu adalah merupakan permohonan, karena kalau kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yursilis sama alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan hujan. Dan betul, ya. Kemudian hujan tidak lama kemudian turun. Kemudian juga yang kedua itu mengeluhkan tentang istrinya yang mandul, ya. Istrinya yang mandul. Kemudian dijawab oleh Hasan Al-Basri, ya, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah istighfar. Ya. Karena di sini disampaikan wayum tidakum bi amwali wa banin. Ya. Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Ya. Wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anharo. Ya. Kemudian Allah akan mengadakan, ya, bagi kalian kebun-kebun, dan Allah akan mengadakan bagi kalian ini adalah sungai-sungai di dalamnya. Artinya bahwa orang yang kesulitan di dalam masalah rezeki itu juga perbanyaklah istighfar. Ini adalah merupakan manfaat, faedah, ya, daripada istighfar itu sendiri. Jadi kita memperbanyak istighfar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada sore hari ini yang kami sampaikan bahwa perbanyaklah kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita beristighfar? Adalah pada sewaktu-waktu di mana tempat kita berbanyak istighfar. Akan tetapi yang utama untuk kita mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah, adalah pada waktu-waktu sahur, setengah jam mungkin menjelang azan subuh, atau pada sepertiga malam yang akhir. Karena Allah turun pada sepertiga malam yang akhir, kemudian Allah itu mencari, ya. Man yastaghfiruni fa'aghfirulahu. Siapa yang mohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Ini kita waktunya itu. Kita perbanyak untuk istighfar. Maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dari musibah. Ya, kemudian kita juga akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Karena di dalam Ibunda Aisyah pernah menyampaikan, tuba liman, ya, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiran, ya. Maka berbahagialah barang siapa yang didapati di dalam catatan amalnya itu adalah istighfar yang banyak. Jadi sekali lagi, ya, akan berbahagia. Siapa yang berbahagia? Orang yang didapati di dalam catatan amalnya dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah mari kita bersama-sama, saya, Bapak, Ibu, kaum muslimin, mulai bulan Ramadan ini sampai selesai, mari kita perbanyak istighfar, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak redaksi-redaksi untuk kita mohon ampun kepada Allah. Istighfar itu ada yang paling utama adalah sayyidul istighfar. Nah, kemudian kita baca itu pada waktu pagi dan pada waktu malam atau sore. Ketika dibaca pagi, siang atau sebelum malam dia meninggal, insya Allah dia akan masuk surga. Dibaca malam, dia meninggal sebelum pagi, maka dia akan masuk surga. Kemudian tentang kalimat-kalimat istighfar yang lain, perbanyak kita melaksanakan istighfar. Demikian waktu, alhamdulillah sudah masuk pada waktu maghrib, maka kita akan segera berbuka. Dan kemudian untuk kajian ini saya sudahi. Selamat berbuka dengan kita tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan berbuka dengan bismillah, dzahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Sekali lagi kita baca
berbuka, kita baca berdoa, bismillah, kemudian kita berbuka, dhahabat dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada para jamaah kaum muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu al-maqama mahmudan alladhi wa'adta.